orang, maka kebakaran dapat menimbulkan bencana dan kerugian berupa harta benda, bahkan jiwa, ya, bahkan jiwa. Dan sifat dari kebakaran adalah yang pertama, cepat menyebar, ya, cepat menyebar, apalagi kebakaran di daerah pemukiman yang daerah tersebut tempatnya banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan sebagainya, menghasilkan asap yang gelap dan mematikan dikarenakan berasal dari api, karena ada sifat-sifat asap yang berbahaya yang kalau dihirup bisa membuat orang bisa menjadi sesak nafas, bahkan berakibat pada kematian. Dan ada 4 unsur utama, ya, 4 unsur utama.
Lalu menyimpan nomor penting pemadam kebakaran, entah itu polusi atau ambulan, itu sangat penting. Jadi di rumah kita siapkan mungkin nomor yang penting itu di rumah kita siapkan. Saat-saat terjadi yang tidak kita inginkan, kejadian yang tidak kita inginkan, kita bisa menelpon nomor tersebut. Nah, tindakan sebelum bencana, nah ini melakukan latihan simulasi kebakaran. Ini sangat penting. Jadi dalam melakukan latihan simulasi kebakaran, yang pertama kita juga melakukan tindakan sebelum bencana. Kita memahami dan menjelaskan itu. Tindakan sebelum bencana kita jelaskan dari tidak bermain api, tidak mendekatkan barang-barang yang mudah terbakar di sumber api, lalu menyimpan benda-benda atau cairan yang mudah terbakar jauh dari api, merapikan instalasi listrik, itu perlu kita siapkan ya. Lalu membang puntung rokok, menyimpan nomor, itu nanti perlu dijelaskan dalam simulasi kebakaran ya. Baik, kita mengingat bahwa ada 4 unsur yang terlibat dalam kebakaran ya, yang tadi sudah sempat saya singgung, yaitu reaksi kimia, oksigen, materi mudah terbakar, dan panas ya, dan panas. Dalam 4 unsur tersebut ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau yang dipahami ya, yaitu menggunakan tabung pemadam jika ada. Kita bisa menggunakan tabung pemadam jika ada dalam simulasi. Apabila tidak ada alat pemadam, jika sumber api dari listrik atau yang lainnya, kita bisa menggunakan karung basah ya, atau menggunakan pemadam dengan air gitu ya. Jadi jika sumber apinya dari bahan plastik ya, kalau sumber apinya dari bahan plastik, kita bisa menggunakan karung basah yang ada di rumah yang kita bisa gunakan. Kalau jika sumber api dari aliran listrik ya, kita matikan saklar terlebih dahulu, baru memadamkan api dengan siraman air. Jika api dari bahan bakar misalnya bensin, solar ya, atau spiritus, kita padamkan dengan alat pemadam kebakaran ya. Ini bisa dipraktekkan. Apabila api sudah terlalu besar, segera keluar rumah atau keluar ruangan dan minta bantuan orang sekitar tempat tinggal dan pemadam kebakaran ya, minta bantuan di tempat yang ada di situ, siapa yang bisa kita mintai bantuan, dan minta bantuan pemadam kebakaran. Apabila api sudah terlalu besar, segera keluar dan minta bantuan ke tetangga ya, atau ke pemadam atau petugas yang ada ya. Tuh. Dan saat latihan evakuasi ya, di dalam rumah ya, khususnya mungkin di dalam rumah ini nanti ada pentahap-tahapannya nanti ya. Yang dari pertama, dari petugas membunyikan peluit yang menandakan dimulainya latihan. Peserta latih merasakan suhu ruangan meningkat, terasa panas, baunya menyengat ya, kemungkinan ada gas di dalam ruangan tersebut. Usahakan memadamkan api sebisa mungkin jika tersedia alat pemadam api. Jika tidak tersedia alat pemadam
ada yang perlu diperbaiki dalam latihan tersebut, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita ada di ruangan yang terbakar di gedung bertingkat, ya, di gedung bertingkat, ya, di gedung bertingkat itu seperti apa, gitu ya. Kita akan masuk, ya. Ini adalah simulasi kalau kita berada di gedung evakuasi, di dalam gedung yang bertingkat, ya. Evakuasinya, latihan evakuasinya, petugas membunyikan peluit, ya, menandakan dimulainya latihan. Lalu saat ada di gedung, saat mendengar alarm kebakaran, tanda peringatan dini untuk evakuasi, seluruh peserta latihan melakukan evakuasi keluar gedung menuju ke tempat berkumpul atau tempat berhimpun sementara, ya, atau assembly area. Selanjutnya, jika sumber api berada di sekitar kita, usahakan memadamkan api sebisa mungkin menggunakan alat pemadam api yang tersedia. Ya tadi, kalau berupa aliran listrik, kita matikan listriknya, lalu kita matikan apinya dengan air, atau jika itu dari bahan plastik, kita bisa memadamkannya dengan kain basah, ya. Kalau ada alat pemadam api, kita bisa menggunakan alat pemadam api, ya. Jangan menyentuh kabel listrik karena sangat berbahaya. Kita tidak tahu apakah kabel itu beraliran listrik atau tidak, ya. Selanjutnya, ya, ini yang cukup sulit, ya. Saat ada di dalam gedung, mungkin di hotel atau di gedung pelatihan di lantai 2 gitu, ya, kita lebih membebankan pada barang-barang yang kita bawa. Nah, kalau barang-barang tersebut kita anggap bisa tergantikan, lebih baik ditinggalkan saja, ya. Kalau itu menyulitkan proses penyelamatan diri, tinggalkan saja, biar terbakar saja. Yang penting kita semua tidak terbakar dalam kondisi tersebut, ya. Tinggalkan barang-barang yang bisa menyulitkan proses penyelamatan diri, ya. Lalu jangan gunakan lift, ya.